Apa yang bisa Pak Ugro observasi dari fenomena Rismon dan fenomena ijazah asli palsu ini secara keseluruhan? Silakan Pak Ugro. Iya, jadi Pak Rismon mengajukan restoratif justice. Menurut pengamatan saya selama ini bergabung sama Pak Rismon, ya. Terakhir saya diminta untuk mensosialisasikan buku Gibran Endgame, kemudian difoto bersama, ya. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Pak Rismon ini. Itu tanggal berapa Pak? Bapak foto dengan Waktu Rismon ketemu itu? di daerah Kuningan masalahnya. Oh, okay. Ada itu. Iya, iya. Ya, jadi saya lupa tanggalnya. Nah, di situ saya melihat bahwa Pak Rismon juga pernah bercerita bahwa keluarganya juga dapat tekanan. Oh. Ya, waktu ketemu itu. Nah, jadi beliau akan pulang kampung dulu melihat keluarganya nanti. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang mengajukan RJ. Nah, RJ ini bagi saya tadi saya katakan sesuai dengan hukum acara pidana yang baru di Indonesia, di mana RJ ini bisa diajukan secara resmi oleh terlapor, ya kan? Tapi karena pasalnya pasal 310 dan 311 pasal Undang-Undang ITE tadi, ya, jadi terlapornya kan 8. Jadi walaupun satu yang mengajukan RJ, berarti itu sudah mengatasnamakan 8. Nah, setelah diajukan kepada penyidik kemudian menanggapi surat tersebut dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor. Dalam waktu 7 hari dibuat kesepakatan dengan berbagai ketentuan, ya, misalnya ada kerugian ya ganti kerugian, ya. Tapi kalau hanya permintaan maaf. Jadi RJ ini karena barang baru sesuai dengan hukum acara pidana sangat sulit untuk dilaksanakan dengan kata-kata cukup minta maaf kemudian langsung SP3, ya. Jadi 7 hari tadi sudah dipenuhi. Kalau terjadi kesepakatan, kemudian hari ke-8 dilakukan dengan pencabutan laporan atau pengaduan. Nah, setelah diadakan pencabutan, hari ke-9 langsung diterbitkan SP3. Nah, SP3 dalam tempo maksimal 3 hari, berarti tanggal 10, 11 atau 12 dari ke-12 itu harus segera diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan pengadilan. Berarti itu sudah selesai, perkara tidak maju karena sudah ada pencabutan laporan. Jadi bukan pemulihan keadaan satu persatu dimaafkan kemudian yang lain tidak, itu tidak bisa, ya. Kalau itu tidak ditempuh dalam waktu 7 hari, berarti kesepakatan tidak tercapai. Nah, kalau kesepakatan tidak tercapai, berarti penyidik membuat berita acara tentang peristiwa waktu membuat kesepakatan, kemudian identitas para pelapor terlapor yang melakukan kesepakatan, kemudian dibuatkan berita acara tadi pembatalan kesepakatan atau pembatalan RJ. Nah, kemudian itu dimasukkan dalam berkas perkara dan segera dilimpahkan ke pengadilan, ke jaksa, ya, untuk disidangkan. Makanya kalau saya katakan RJ itu bukan hal yang ringan. Jadi dalam penanganan RJ yang bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu belum ada upaya-upaya paksa. Misalnya gini, ada wajib lapor. Wajib lapor itu harusnya ada penahanan, tapi ini tidak ada penahanan, wajib lapor itu juga tidak boleh. Kemudian misalnya ada satu pencekalan, apalagi ada penahanan, ya, benar-benar posisi seimbang antara pelapor dan terlapor, ya. Jadi kalau sekarang RJ-nya diterbitkan 2 orang pertama, kemudian tambah 1 orang, ya RJ-nya itu menurut saya sudah nyatakan batal demi hukum, ya. Jadi perkara harus dilanjutkan. Nah, perkara harus dilanjutkan, perkara 310-311 harus dibuktikan perkara pokoknya. Nah, saya di sini sekalian menyampaikan bahwa masalah dugaan ijazah palsu atau ijazah palsu ini kemungkinan ke depan nanti akan banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, saya menyarankan itu dilaksanakan dengan azas hukum tentang ultimum remedium. Selesaikan dengan di luar hukum pidana, hukum administrasi. Itu bisa ditangani oleh PPNS atau pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
Ini bisa ditangani. Itu ingin membuktikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Nah, kalau ditemukan misalnya palsu, nanti akan ditindaklanjuti dengan pidana umumnya pemalsuan. Itu bisa. Jadi menurut saya kementerian ini akan berperan nanti menentukan ijazah ini asli atau palsu. Karena mereka akan memanggil perguruan tinggi, saksi-saksi, misalnya ahli, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Rismon dan sebagainya akan dipanggil untuk memberikan keterangan di situ. Jadi hal-hal seperti ini ke depan nanti akan menjadi pekerjaan kementerian tadi supaya tidak timbul energi fisik manusia, waktunya juga habis hanya debat masalah kelompok A melawan kelompok B tidak selesai-selesai. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ke depan kita akan mendapatkan pencerahan baru tentang bagaimana menangani ijazah palsu di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, tapi Pak Ugro kan tentu tidak sesederhana itu ya kalau seandainya yang terlibat adalah seorang mantan presiden. Mungkin kalau itu terkait dengan ijazah palsunya Rismon, dugaan ya, bisa diselesaikan melalui katakanlah tadi penyidik pegawai negeri sipil ya, PPNS di Kemendikbud gitu. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan mantan presiden seperti ini, apakah kita tidak membuat alternatif lain yang sebenarnya bukan langkah hukum akhirnya, tapi langkah yang semi politik, yaitu misalnya membentuk katakanlah fact finding, yang membentuk bisa DPR, bisa presiden, agar masyarakat terhindar dari debat berkepanjangan dan polarisasi yang gak karu-karuan seperti ini. Karena kalau diserahkan kepada sekadar PPNS, mereka kan juga orang yang takut juga, jangan-jangan. Silakan Mas Pak Ugro. Jadi yang kita buktikan nanti adalah dugaan ijazah palsu tadi benar-benar palsu atau asli. Kalau terbukti itu palsu, maka memasuki, karena mantan pejabat negara, langsung memasuki proses politik. Ya kan? Contohnya begini, misalnya mantan presiden ternyata terbukti ijazahnya palsu. Ya. Kan tidak bisa dihapuskan dia dari jabatan presiden yang pernah diemban selama 1 periode atau 2 periode. Nah, mungkin hak-hak beliau sebagai mantan presiden akan dicabut oleh negara berdasarkan putusan DPR dan MPR. Itu yang harusnya bisa ditempuh dalam rangka memberikan efek jerak ke depan bahwa jangan main-main dengan ijazah seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ya, meyakini bahwa ada independensi. Kalau saya misalnya bisa dilakukan oleh PPNS secara profesional, tapi tentu asal ada penguatan dari DPR, ada penguatan dari istana. Kalau tidak ya gone with the wind, seperti halnya penyidik saja. Kelihatan betul dikendalikan oleh kekuasaan yang masih kuat, invisible hand itu. Silakan. Ya, jadi memang dari awal kalau kita paksakan masuk ranah pidana penanganan oleh penyidik kemudian penuntut umum sampai pengadilan, ini kita akan melihat bagaimana proses selama ini kita tempuh. Ini tidak akan pernah maju-maju. Nah, kita menyatakan dugaan ijazah ini asli atau tidak kan tidak perlu pernyataan, misalnya seorang Rismon menyatakan asli, kemudian orang lain menyatakan ini palsu, ini asli palsu, kan tidak bisa ketemu. Nah, justru di sini kementerian tadi untuk bisa membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Nah, setelah ditemukan palsu, bisa masuk ke ranah pidana, bisa. Tapi bisa juga masuk ranah politik. Tergantung kita maunya kemana seperti itu. Ya kan? Kalau masuk ranah pidana berarti sudah ada barang bukti yang dinyatakan palsu tadi lebih konkret gitu loh, daripada kita memaksakan polisi kemudian menyita sebanyak, misalnya sekarang ini ada 709 barang bukti yang diambil. Ini barang bukti apa seperti itu? Ya, itu yang membuat kita bingung, dan saya membuat analisa seperti ini. Ingin memotong jalur, kalau pidana berlarut-larut mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Nah, ini mungkin bisa jalur pintas bahwa barang bukti yang digunakan ijazah palsu tadi atau tidak palsu tadi bukan yang seperti sekarang ini, misalnya yang diduga palsu dilaporkan TPUA, ditangani oleh misalnya Barreskrim, kemudian dihentikan penyelidikannya. Nah, ini digantung, tapi dimanfaatkan untuk membuat laporan di Polda Metro. Ini kan nggak fair seperti itu, ya kan?
Makanya menggunakan kementerian lain tadi untuk bisa membuktikan ijazah tadi asli atau palsu. Intinya breakthrough ya. Tapi sekali lagi ya tetap memang harus ada keberanian independensi tadi ya Pak Ugro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian dan beberapa channel lainnya ada Roy Suryo Official ya kan. Bukan berarti tidak ada yang unofficial. Ada juga langkah update, ada Sentana dan lain sebagainya. Ya banyak deh. Jadi kita baru saja dari rakyat bersuara seperti biasanya berhadapan dengan kelompok sana ya. Nah, Termul Plus tadi. Jadi sekarang kita ya menjelang Lebaran ini kita ingin berefleksi terhadap kasus yang sudah hampir ulang tahun ya, karena kalau hitungannya tanggal 30 April Oh iya, bentar lagi. itu sebentar lagi ulang tahun. Sebulan lagi lebih. Tapi kalau hitungannya sejak Rismond membuat pernyataan Maret, Wah, udah lewat. 14 Maret dah lewat. Ya udah lewat ya. Nah, Atau sejak TPUA membuat pengaduan. membuat pengaduan, itu lewat lagi Desember. Lagi itu Desember, 9 Oke. Desember membuat Ya, dinas, apapun itu, gitu. kita tentu ingin mendiskusikan atau berefleksi saja ya, terhadap fenomena yang baru terakhir ini. Ya. Tetapi kita tidak boleh lolos soal bicara tentang ijazah Jokowinya juga. Nah, kita ngomong Rismond itu dalam kerangka ngomong mengenai bagaimana the invisible hand itu bisa mempengaruhi orang. Betul. Itu yang dikatakan tadi, karena kita sendiri rasanya nggak percaya Rismond berubah begitu saja tanpa adanya ruang dan waktu yang menekan dia gitu ya. Nah ini bersama saya ada Pak Ugro Seno ya. Malam Pak Ugro ya. Malam menjelang pagi ada juga Mas Roy Suryo ya. Malam Ada menjelang juga pagi. Michael Sinaga ya, biasanya yang kadang-kadang dekat-dekat ngintil-ngintil gitu, tapi ngintil kok gede orangnya kan. Iya. Kemudian ada juga Pak Beni. Beni Parapat Ya. ya kan. Pokoknya sempat tidak sempat, yang penting Beni Parapat. Ya gitu ya kan. pantun malam ini. Iya, main cepat tepat ya kan. Di Terantau Prapat. Sempat tidak sempat, yang penting Beni Parapat. Rapat, ya. 4 kali 4, 16. Ya. Sempat tidak sempat, Beni Parapat Saya ingin dibalas. memulai dari yang senior kita ya. Ya, monggo Bang. Apa yang bisa Pak Ugro observasi dari fenomena Rismond dan fenomena ijazah asli palsu ini secara keseluruhan? Silakan Pak Ugro. Iya. Jadi Pak Rismond mengajukan restoratif justice. Menurut pengamatan saya selama ini bergabung sama Pak Rismond ya. Terakhir saya diminta untuk mensosialisasikan buku Gibran Endgame, kemudian difoto bersama ya. Berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Pak Rismond ini. Itu tanggal berapa, Pak? Bapak foto dengan Waktu Rismond waktu ketemu di daerah Kuningan masalahnya. Oh, oke. Ada itu. Iya, iya. Ya, jadi saya lupa tanggalnya. Nah, di situ saya melihat bahwa Pak Rismond juga pernah bercerita bahwa keluarganya juga dapat tekanan. Oh. Ya, waktu ketemu itu. Nah, jadi beliau akan pulang kampung dulu melihat keluarganya nanti. Nah, kemudian tiba-tiba sekarang mengajukan RJ. Nah, RJ ini bagi saya tadi saya katakan sesuai dengan hukum acara pidana yang baru di Indonesia, di mana RJ ini bisa diajukan secara resmi oleh terlapor, ya kan? Tapi karena pasalnya pasal 310 dan 311 plus Undang-Undang ITE tadi, ya, jadi terlapornya kan 8. Jadi walaupun satu yang mengajukan RJ, berarti itu sudah mengatasnamakan 8. Nah, setelah diajukan kepada penyidik kemudian menanggapi surat tersebut dengan memanggil pihak pelapor dan terlapor. Dalam waktu 7 hari dibuat kesepakatan dengan berbagai ketentuan, ya, misalnya ada kerugian ya ganti kerugian, ya. Tapi kalau hanya permintaan maaf. Jadi RJ ini karena barang baru sesuai dengan hukum acara pidana sangat sulit untuk dilaksanakan dengan kata-kata cukup minta maaf kemudian langsung SP3, ya. Jadi 7 hari tadi sudah dipenuhi. Kalau terjadi kesepakatan, kemudian hari ke-8 dilakukan dengan pencabutan laporan atau pengaduan. Nah, setelah diadakan pencabutan, hari ke-9 langsung diterbitkan SP3. Nah,
SP3 dalam tempo maksimal 3 hari, berarti tanggal 10, 11 atau 12 dari ke-12 itu harus segera diberitahukan kepada jaksa penuntut umum dan pengadilan. Berarti itu sudah selesai, perkara tidak maju karena sudah ada pencabutan laporan. Jadi bukan pemulihan keadaan satu persatu dimaafkan kemudian yang lain tidak, itu tidak bisa. Ya. Kalau itu tidak ditempuh dalam waktu 7 hari, berarti kesepakatan tidak tercapai. Nah, kalau kesepakatan tidak tercapai, berarti penyidik membuat berita acara tentang peristiwa waktu membuat kesepakatan, kemudian identitas para pelapor terlapor yang melakukan kesepakatan, kemudian dibuatkan berita acara tadi pembatalan kesepakatan atau pembatalan RJ. Nah, kemudian itu dimasukkan dalam berkas perkara dan segera dilimpahkan ke pengadilan, ke jaksa, ya, untuk disidangkan. Makanya kalau saya katakan RJ itu bukan hal yang ringan. Jadi dalam penanganan RJ yang bisa dilaksanakan secara murni dan konsekuen, itu belum ada upaya-upaya paksa, misalnya gini, ada wajib lapor. Wajib lapor itu harusnya ada penahanan, tapi ini tidak ada penahanan, wajib lapor itu juga tidak boleh. Kemudian misalnya ada satu pencekalan, apalagi ada penahanan, ya, benar-benar posisi seimbang antara pelapor dan terlapor, ya. Jadi kalau sekarang RJ-nya diterbitkan 2 orang pertama, kemudian tambah 1 orang, ya RJ-nya itu menurut saya sudah nyatakan batal demi hukum, ya. Jadi perkara harus dilanjutkan. Nah, perkara harus dilanjutkan. Perkara 310-311 harus dibuktikan perkara pokoknya. Nah, saya di sini sekalian menyampaikan bahwa masalah ijazah dugaan ijazah palsu atau ijazah palsu ini kemungkinan ke depan nanti akan banyak kasus-kasus seperti ini. Nah, saya menyarankan itu dilaksanakan dengan azas hukum tentang ultimum remedium. Selesaikan dengan di luar hukum pidana, hukum administrasi. Itu bisa ditangani oleh PPNS atau pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ini bisa ditangani. Itu ingin membuktikan bahwa ijazah ini asli atau palsu. Nah, kalau ditemukan misalnya palsu, nanti akan ditindaklanjuti dengan pidana umumnya pemalsuan. Itu bisa. Jadi menurut saya kementerian ini akan berperan nanti menentukan ijazah ini asli atau palsu, karena mereka akan memanggil perguruan tinggi, saksi-saksi, misalnya ahli, ada Pak Roy Suryo, ada Dr. Tifa, ada Rismo dan sebagainya akan dipanggil untuk memberikan keterangan di situ. Jadi hal-hal seperti ini ke depan nanti akan menjadi pekerjaan kementerian tadi supaya tidak timbul energi fisik manusia, waktunya juga habis hanya debat masalah kelompok A melawan kelompok B tidak selesai-selesai. Jadi itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini ke depan kita akan mendapatkan pencerahan baru tentang bagaimana menangani ijazah palsu di Indonesia ini. Terima kasih. Ya, tapi Pak Ugro kan tentu tidak sesederhana itu ya kalau seandainya yang terlibat adalah seorang mantan presiden. Mungkin kalau itu terkait dengan ijazah palsunya Rismon, dugaan ya, bisa diselesaikan melalui katakanlah tadi penyidik pegawai negeri sipil ya, PPNS di Kemendikbud gitu. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan mantan presiden seperti ini, apakah kita tidak membuat alternatif lain yang sebenarnya bukan langkah hukum akhirnya, tapi langkah yang semi politik, yaitu misalnya membentuk katakanlah fact finding, yang membentuk bisa DPR, bisa presiden, agar masyarakat terhindar dari debat berkepanjangan dan polarisasi yang gak karu-karuan seperti ini. Karena kalau diserahkan kepada sekadar PPNS, mereka kan juga orang yang takut juga, jangan-jangan. Silakan Mas Pak Ugro. Jadi yang kita buktikan nanti adalah dugaan ijazah palsu tadi benar-benar palsu atau asli. Kalau terbukti itu palsu, maka memasuki, karena mantan pejabat negara, langsung memasuki proses politik, ya kan? Contohnya begini, misalnya mantan presiden ternyata terbukti ijazahnya palsu, ya, kan tidak bisa dihapuskan dia dari jabatan presiden yang pernah diemban selama 1 periode atau 2 periode. Nah, mungkin hak beliau
sebagai mantan presiden akan dicabut oleh negara berdasarkan putusan DPR dan MPR. Itu yang harusnya bisa ditempuh dalam rangka memberikan efek jerak ke depan bahwa jangan main-main dengan ijazah seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ya, meyakini bahwa ada independensi. Kalau saya misalnya bisa dilakukan oleh PPNS secara profesional, tapi tentu asal ada penguatan dari DPR, ada penguatan dari istana. Kalau tidak ya gone with the wind, seperti halnya penyidik saja. Kelihatan betul dikendalikan oleh kekuasaan yang masih kuat, invisible hand itu. Silakan. Ya, jadi memang dari awal kalau kita paksakan masuk ranah pidana penanganan oleh penyidik kemudian penuntut umum sampai pengadilan, ini kita akan melihat bagaimana proses selama ini kita tempuh. Ini tidak akan pernah maju-maju. Nah, kita menyatakan dugaan ijazah ini asli atau tidak kan tidak perlu pernyataan, misalnya seorang Rismond menyatakan asli, kemudian orang lain menyatakan ini palsu, ini asli palsu, kan tidak bisa ketemu. Nah, justru di sini kementerian tadi untuk bisa membuktikan ijazah ini asli atau palsu. Nah, setelah ditemukan palsu, bisa masuk ke ranah pidana, bisa. Tapi bisa juga masuk ranah politik. Tergantung kita maunya kemana seperti itu, ya kan? Kalau masuk ranah pidana berarti sudah ada barang bukti yang dinyatakan palsu tadi, lebih konkret gitu loh, daripada kita harus memaksakan polisi kemudian menyita sebanyak, misalnya sekarang ini ada 709 barang bukti yang diambil. Ini barang bukti apa seperti itu, ya? Itu yang membuat kita bingung, dan saya membuat analisa seperti ini. Ingin memotong jalur, kalau pidana berlarut-larut mas mungkin kurang lebih 1 tahun ya. Nah, ini mungkin bisa jalur pintas bahwa barang bukti yang digunakan ijazah palsu tadi atau tidak palsu tadi bukan yang seperti sekarang ini, misalnya yang diduga palsu dilaporkan TPUA, ditangani oleh misalnya Barreskrim, kemudian dihentikan penyelidikannya. Nah, ini digantung, tapi dimanfaatkan untuk membuat laporan di Polda Metro. Ini kan nggak fair seperti itu, ya kan? Makanya menggunakan kementerian lain tadi untuk bisa membuktikan ijazah tadi asli atau palsu. Intinya breakthrough ya, tapi sekali lagi ya tetap memang harus ada keberanian independensi tadi ya Pak Ugro ya. Mas Roy ya, hari ini saya agak shock ya mendengar video dari Rismond, dan video itu beredar kemana-mana. Ya. Sepertinya dari Baliga Academy, dan kemudian dipotong di mana-mana atau dihedarkan secara independen kemana-mana, bahkan di grup-grup WA, bukan lagi video di YouTube-nya, tetapi video yang sudah dipotong seperti itu. Dan luar biasa ya, Rismond menantang Mas Roy dan menjelek-jelekan soal Jokowi's White Paper dan lain sebagainya, yang dia bicara tentang kontribusi 480 halaman, 50 halaman, itu pun masih pakai WA dan lain sebagainya. Dan dia tidak menyinggung Dr. Tifa ya, karena itu saya tidak tanya soal Dr. Tifa, tapi Mas Roy, karena ini penting, karena ini sudah ke publik soalnya. Ya. Silakan Mas. Ya, sebenarnya ada 2 yang perlu saya tanggapi, dan itu memang sengaja saya tidak balas itu karena terlalu kecil ya, terlalu sederhana itu kalau di Rakyat Bersuara. Tapi ini saya sampaikan karena sedikit bisa lebih detail. Yang pertama tentang analisis. Kalau analisis tadi sudah saya jawab di Rakyat Bersuara. Jadi 3 analisis yang dia sampaikan soal translasi, rotasi dan lain sebagainya itu hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari analisis yang mengatakan kalau ijazah itu tadinya memang 99,9% palsu, sama dia mau diubah menjadi seolah-olah asli. Dan jelas tadi saya sampaikan, ya kalau preparatnya sama, kalau alat buktinya sama, kemudian hanya menggunakan perubahan metode atau apa, nggak mungkin itu akan berubah, apalagi menjadi membalik dari 11.000 triliun persen palsu ke 11.000 triliun asli. Itu kan nggak mungkin. Berarti 22 triliun rentangnya. Makanya barangnya sama kemudian dibalik ya. Itu jelas nggak mungkin. Kecuali, nah ini tadi yang saya bilang ya, kecuali dia dalam sebuah situasi khusus sebelum tanggal 11 Maret tiba-tiba diundang oleh Polda Metro, dan Polda Metro mengaku iya kami undang Rismond untuk memeriksa. Lah, itu berarti kan ada perlakuan sangat istimewa, VVIP ya, terhadap yang awalnya statusnya tersangka, kemudian diperbolehkan meriksa, kemudian diperbolehkan menganalisis. Lah, itu harusnya kami protes keras, karena harusnya semuanya juga dapat kesempatan sama, bahkan mengundang para ahli yang lain.
Jadi itu jelas ya. Jadi itu hal yang tidak mungkin untuk mengubah analis, apalagi dia pakai analisis vokal dan lain sebagainya. Udahlah, nggak usah sok ngomong fotografi. Ya gitu, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Dian Sandi itu motornya pakai kamera handphone yang nggak ada vokal lag-nya ya. Nah, tapi yang penting adalah yang kedua. Dia menyebut soal kontribusi 50 halaman di buku Jokowi White Paper. Teman-teman coba deh baca buku Jokowi White Paper atau lihat aja. Meskipun itu hanya paling singkat, betul memang paling singkat saya kontribusinya. Tapi itu adalah summary atau merupakan rangkuman dari semua keseluruhan yang awalnya kami tulis menjadi dalam buku Jokowi White Paper. Coba sekarang urutan bukunya dibalik. Ya. 400 halaman respon dulu di depan. Boncos nggak orang baca. Ya, kemudian baru di belakang. Pasti nanti yang kebaca malah belakangnya doang. Ya gitu, nggak akan ada yang baca depannya. Nah, jadi sebenarnya itulah pentingnya bagaimana mengantarkan orang supaya tertarik baca itu. Baru kemudian detailnya di mana, detailnya ada di halaman respon. Terus kalau dia mengatakan saya mengirimkan pakai WA, iya awalnya memang begitu. Awalnya itu saya kirim pakai WA. Karena apa? Karena awalnya memang gampang. Saya biasanya menuliskannya memang di handphone. Saya nulis artikelnya itu semuanya di handphone supaya bisa dijalan-jalan di mana. Nah, yang kedua adalah coba kalau bisakah bayangan kita seorang merangkum, katanya dia yang jadi, maaf nih bahasanya saya hanya ulangi dia menjadi babu. Ya, babu dari saya dan Dr. Tifa, dia yang kemudian merangkai semuanya. Gambar-gambar itu asalnya dari mana? Ya, sebagai ilustrasi buku itu, misalnya gambar film Cintaku di Kampus Biru. Buku tentang gambar di buku itu tentang proses sidangnya Gus Dur, terus proses ketika saya lakukan analisis, semua dari saya. Dan kalau kemudian itu dimasukkan dalam BA kan yang memang nggak bisa. Jadi berikutnya memang saya layout dengan Word dan itu ada semuanya. Jadi kalau itu misalnya dia menampilkan dia mencari, ya kan nggak mungkin riset saya kok kemudian. Tapi sudahlah, mohon nggak usah kemudian membuat sesuatu yang membalik-balik dan menurut saya memelas dan melata kayak gitu ya gitu. Saya meskipun dulu juga atau kita dulu masih bersama-sama menyayangkan Egy Sujana dan Damai Lubis, tapi mereka masih punya martabat, mereka masih punya sedikit kehormatan ya. Sudah sampai ke Jokowi dan dapat restoratif justice ya, tapi tetap menyatakan kalau tidak minta maaf, tetap tidak mengakui ijazah, itu bagus itu ya, itu yang diambil. Lah sekarang mohon maaf, sampai dengan malam ini kita ngobrol pas Karya Bersuara, respon sudah minta maaf sampai semaaf-maafnya, sampai sehina-hinanya kayak gitu ya, kemudian sampai membalik, sampai rela menyerang kami semua. RJ-nya belum juga SP3-nya belum keluar ya malam hari ini. Aduh, saya kasihan loh terus terang ya pada Anda. Makanya saya tetap deh, mohon Anda saya doakan semoga cepat dapat hidayah ya gitu. Silahkan dapat RJ, dapat juga SP3, tapi nggak perlu harus kemudian dan kemudian malah membalik. Kalau Anda bilang rotasi ya terrotasikan pikiran gitu lah. Itu benar-benar namanya Anda digunakan oleh pihak-pihak dan kemudian Anda mengatakan Anda Pak politik ya. Sejak awal kan kita tahu. Respon sendiri yang mengatakan kalau kita tidak mungkin membiarkan surat keterangannya Gibran itu sah gitu. Itu palsu karena jangan sampai 2009. Itu apa namanya kalau bukan politik gitu loh. Jadi sudahlah, nggak usah terlalu kita semua senyum dan tertawa. Tapi saya tidak mau menambahkan penderitaanmu, Mon. Jadi saya maafkan apa yang kamu katakan semuanya itu, nggak perlu saya ya. Kalau kemudian bahkan sampai saya dengar respon itu ada target juga, salah satunya melaporkan saya ya. Nah itu ya nggak apa-apa, kalau memang mau dilakukan biarkanlah rakyat yang akan kemudian akan menilai dengan sendirinya. Tapi saya sekali lagi saya tetap mendoakan respon hasil Sianipar yang dulu pernah menjadi bagian dari kita itu mendapatkan tempat yang terbaik di sisi sana ya, bukan di sisinya. Kalau di sisinya nanti orang nulisnya nanti dikira kita mendoakan yang tidak baik. Dan moga-moga persoalan pribadi Anda ya yang dilaporkan oleh teman-teman dari sana itu cepat juga terselesaikan dengan baik. Saya kira jawaban saya itu aja, Mas. Saya nggak mau menanggapi 8 poin yang dia katakan itu ya. Terlalu kecil bagi kita untuk membahas itu ya, dan saya tidak suka membongkar atau mengumbar ya sesuatu yang sudah dulu kita yakini bersama itu benar.
tiba-tiba karena adanya tekanan, karena ada sesuatu, tiba-tiba kita mengubah 180 derajat, itu berarti ada sesuatu. Itu lah. Iya, Ya. kepada Rismond juga ya, saya sebagai lawyer juga tidak pernah ingin marah ya. Karena yang namanya hubungan lawyer dan klien itu hubungan yang sama-sama sukarela, Persis. bukan hubungan yang dipaksa. Ya. Nah, tentu ketika kita bekerja sama, tentu diikat dengan sebuah ideologi. Kenapa ideologi saya katakan? Karena kita bekerja pro bono, hanya ideologi yang menautkan kita. Yang bisa mengajak. Ya. Kecuali kalau profesional fee itu lain. barangkali beda banget. Ya. Tetapi karena ini pro bono, ya jelas bahwa perjuangan kita sama-sama membuktikan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Nah, ketika Rismond kemudian sama sekali tidak mengajak saya sebagai koordinator Bala RRT berbicara, Tiba-tiba memang itu sana, gitu. agak masalah sesungguhnya. Nah, Iya. pertanyaannya adalah kalau Rismond yakin bahwa ada temuan baru, misalnya katakan temuan baru itu mengatakan ijazahnya asli, kenapa tidak dibicarakan ke kita sebagai sebuah hal yang merupakan temuan saintifik ilmiah yang tentu akan kita lihat sejauh mana validitasnya temuan baru tersebut. Kenapa kemudian tiba-tiba cepat meminta maaf kan? Padahal kan ada mekanisme yang dikatakan misalnya ya dia publikasikan saja dulu temuannya. Betul. Ngapain Based juga on harus temuan tiba-tiba itu ke saya sono. memberikan ini dan saya minta maaf. Kalau Ya. ini kan orang kemudian mengatakan dia minta maaf dulu setelah Ya. dilaporkan, lalu kemudian baru bercita-cita membuat bantahan-bantahan melalui tulisan yang akan dia buat nantinya. Nah, itu. Nah, ini apa kan yang itu? menjadi permasalahan jadinya. Ya. Tapi sekali lagi kita menghormati langkah masing-masing Ya. dan juga rekan Jamada Girsang di sana yang mendampingi Rismond dan sebagai bentuk komitmennya kita sudah membubarkan Bala RRT Ya. dan saya sudah mengatakan kalau ada yang minta restoratif justice saya mengundurkan diri sebagai lawyernya dan saya sudah lakukan itu hari Jumat yang lalu ya. Awalnya saya mau mengundurkan diri pada hari Kamis pertama kali press conference. Tetapi pada waktu itu ada rekan lawyer mengingatkan jangan nanti kita dianggap melanggar kode etik karena meninggalkan klien dalam keadaan yang mungkin terdesak atau tertekan dan butuh bantuan. Akhirnya kita tunda sehari dan kita lihat ternyata Rismond tidak lagi mau berkomunikasi dengan kita. Sudah centang satu ditelepon pun dari sejak awal tidak nyaut. Itu yang lucu. Centang dua juga ketika awal itu juga tidak nyaut. Nah, maka kemudian orang bertanya, kalau memang yang disampaikan itu hal yang benar, yang Kenapa dilakukan harus hal yang benar, takut? kenapa harus diam-diam? Ya. Tidak melibatkan itu. Apalagi ada fenomena bahwa Rismond pernah menyuruh Michael untuk membuat surat, itu ya. terkait dengan endgame, Ya. tetapi ini penting juga. Ya. Dan Ya. itu surat tertanggal Ya, 14 sebelum ke Iya. Michael sebentar, saya ada ingat. Ya, nanti habis ini biar Michael yang ngomong. Ya, jadi sebenarnya kita sudahlah, nggak usah saring Rismond tuh nggak usah kemudian malah sekarang menjadi sesuatu yang benar-benar kelihatan dipakai oleh tangan-tangan itu ya. Dan harus diingat ya, kalau memang nantang-nantang boleh-boleh aja, tapi ya ngapain nantang tapi sekaligus memblokir WA. Ya kan nggak lucu lagi gitu loh nantang. Dan ketahuilah ya, yang menjadi atau bukan yang menjadi, yang menertawakan itu banyak banget. Nih, saya tuh buka aja sekarang. Ini ada dari orang namanya Pitra Romadoni. Tahu kan Pitra Romadoni? Barusan kirim WA ke saya. Nih. Ini videomu Mas Rismond, dan kemudian disitu ditulis cair. Dah, saya nggak akan memaknai arti kalimatnya apa nih, cair. Ambil ketawa. Ini dari Pitra loh ya. Pitra kirim ke aku, ya tak perlihatkan kepada Anda, Bang Rismond. Makanya saya tadi sarankan masih dengan sangat baik di layar bersuara. Udahlah yang dibutuhkan oleh Bang Rismond tuh sekarang apa? Bantal ini ya. Nah, untuk apa tidur? Katanya pengen tidur. Udah tidur aja dulu. Ya tidur manis, ngantuk. Nggak seperti kucing ini, kucingnya ini matanya kurang tidur ini. Itu ya. Jadi sebagai sahabat saya hanya bilang tidur aja dulu deh. Pikirannya tenang dan kemudian nanti bisa berpikir dan tenang lagi, tidak goyang. Itu. Ya, sekali lagi kita tidak ingin menyerang Rismond, Ya. tapi kita ingin hanya sekedar ya bincang-bincang ya sebelum kita berpisah untuk berlebaran. Dan Michael kemudian men-spill surat yang pernah dia buat yang atas perintah Rismond pada tanggal 14 Januari
di mana surat itu kemudian permintaan beraudiensi dengan Jokowi, dan kemudian itu ada soal endgame dan lain sebagainya, buku Rismond. Silakan Michael mempertanggungjawabkan agar tidak ada mispersepsi di publik sebagaimana dikatakan Rasman Nasution tadi. Oh iya. Anda juga kayaknya pengen cair juga katanya kan? Oh iya. Nah, silakan. Gila, kalau saya pengen cair, wah ganti apa? Ganti mobil, ganti rumah kali saya. Langsung ketahuan. Nih Bang Benny mau ngomongin apa dulu biar saya terakhir aja. Siap. Silakan Bang Benny aja dulu. Oke. Terima kasih. Lai. Luar biasa, disuruh dia lemparkan ke orang lain. Pamungkas ya, Bang. Oh, Pamungkas. Karena tadi Bang Benny ada yang mau dibicarakan. Oke, silakan. Jadi Bentar, gini. Ya, Kita siap. kan harus jelas ya. Michael ini adalah manajer dari distribusi Endgame ya kan, Gibran Endgame. Kemudian Benny Parapat sebagai resellernya juga. Jadi ada kaitannya ke sana. Ya, reseller. Biar kemudian orang nggak tanya ini siapa sih sebenarnya, oke ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Jadi saya memang adalah salah satu reseller dari buku Gibran Endgame. Dan kemudian sampai sekarang pun saya masih menjadi reseller dari bukunya Dr. Tivan terakhir, yaitu Otak Politik Jokowi dan Samurai Pena Dr. Tiva. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah persis seperti yang disampaikan oleh Bang Refli tadi. Ini menurut angle saya ya, pandangan saya. Kalau memang Rismond ini memiliki penelitian dari sisi geometri, translasi, kemudian pencahayaan yang sudah dilakukan 3 bulan terakhir, pertanyaannya, the question is, kenapa tidak dibicarakan di internal? Ibaratnya keluarga, yang ngomong dulu lah, kan begitu. Bicarakan dengan Mas Roy, dengan Dr. Tiva, dengan pengacara. Ini loh, saya punya temuan. Ini kan enggak. Tiba-tiba langsung ke Solo. Nah, ini kan ada apa? Tanda tanya. Dan yang kedua, Bukan langsung ke Solo, ke Polda Metro langsung, ke Dirkrimum dulu. Oh. Setelah itu, setelah diumumkan baru kemudian ke Solo. Oke. Nah, kemudian yang kedua, Rismond kan pernah menyatakan dalam berbagai forum bahwa lawanlah buku dengan buku. Nah, ini kan enggak. Seharusnya Rismond ini membuat dulu semacam postulat atau rumusan yang benar-benar pasti, baru membuat pernyataan atau statement atas buku Jokowi Sweater dan buku Gibran Endgame. Kalau ini kan enggak, buku yang sudah dibuat dilawan dengan narasi, jadi lompatannya itu terlalu jauh. Nah, jadi saya sayangkan. Dan kemudian yang ketiga adalah, ini sebagai informasi saja, bahwa di medsos semua netizen sudah menganggap Anda itu pengkhianat, ya, pengkhianat. Anda boleh minta maaf, silakan, itu hak Anda. Tetapi lari dari keluarga, kemudian berbalik ke arah dan menjelek-jelekan, itu disebut pengkhianat. Tidak pantas sebagai, mohon maaf, saya bawa suku ya, orang Batak itu punya sifat yang keras, tegas, komit. Tapi Anda, omongan Anda yang kemarin bilang itu di sebuah podcast Madilog, ya, saya siap mati bila saya minta maaf kepada Jokowi. Itu bagaimana pertanggungjawaban Anda, Rismond? Coba Anda jawab, ya. Saya akan hina sehina-hinanya Rismond Hasilon Sianipar kalau saya minta maaf. Hati-hati, ucapan Anda itu adalah doa. Ya, saya orang Batak, Anda orang Batak. Kita punya komitmen. Jangan sembarangan bicara. Gitu loh. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan agar ditonton oleh semua pemirsa RH Channel dan semua YouTuber. Kedatangan Rismond Sianipar didampingi oleh Jamada Girsang itu mau saya lihat dari angle yang berbeda. Wawancara setelah keluar dari rumah Pak Jokowi mengatakan bahwa Anda berdua
melakukan permohonan maaf dengan membawa ulos dan arsik. Ya. Nah, ini kalau dari perspektif budaya Batak itu sudah menyalahi. Ulos itu bukan untuk minta maaf. Bukan. Ya. Ulos itu adalah ucapan harapan dan doa agar diberikan keberkahan, diberikan hidup yang panjang, panjang umur, rezeki. Bukan untuk minta maaf. Begitupun dengan arsik. Apa itu arsik? Itu makanan khas dari Batak, ikan mas. Agar orang yang diberikan arsik itu secara raga dia sehat sesuai dengan ucapan-ucapan yang diucapkan oleh orang yang memberi ulos. Nah, jadi secara filosofis ulos itu adalah memberikan gambaran untuk doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa dari jiwanya. Dan arsik sebagai ikan mas itu untuk menyehatkan raganya. Nah, Anda berdua, ya, saya katakan di sini, Anda melakukan legitimasi terhadap budaya Batak untuk kepentingan pribadi Anda, untuk kepentingan pragmatis Anda. Salah, tidak bisa. Di luar sana sudah banyak orang-orang Batak yang keberatan dengan perbuatan Anda berdua. Jadi tolong itu diklarifikasi dan konfirmasi. Apa tujuan Anda memberikan ulos dan arsik kepada Jokowi? Konteksnya sudah salah, salah kaprah. Nah, jadi salah kaprah. Jadi melalui forum ini, melalui podcast ini, pemirsa semua, yakinilah, silakan Anda minta maaf, nggak masalah. Tapi perjuangan kami akan berjalan terus, tidak masalah. Dan toh itu tidak membuktikan apa-apa. Ijazah Jokowi, pendidikan Gibran itu tidak terbukti apa-apa. Nggak ada, nothing. What you do is nothing. Respon Sianipar. Ya? Thank you. Oke. Itu sekali lagi ya buat Rismon, kita tidak marah-marah ya. Kalau ada yang keras sedikit itu gayanya aja. Yang kita ingin katakan adalah kita yang mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan kebenaran itu mesti diucapkan. Karena kalau kebenaran itu disimpan, maka masyarakat nanti tidak tahu yang sesungguhnya terjadi. Karena saya pun mendapatkan fitnah juga, ada yang bilang, wah RH mastermind-nya. Tidak mungkin kalau RH tidak tahu. Kan orang kan berimajinasi, masa koordinator tidak tahu. Emang Mastermind-nya itu inisialnya bukan R, tapi tapi P. oh. Jadi Pak Eros. Jadi kalau dibilang mastermind ya saya mengatakan saya tidak tahu apa-apa ya, dan kemudian saya pun sudah lepaskan Rismon sebagai lawyer saya, dan kemudian kita bentuk yang baru namanya Troya, Tifa Royce Advocate, ya kan, bukan mutual tapi mutual. Silakan Michael Sinaga ya. Oke. Nah, tadi Pak Roy dituduh seperti itu. Saya juga dituduh tadi di Rakyat Bersuara oleh seorang Rasman Nasution ini ya. Aduh, lah ini nggak jelas aja ini tuduhannya. Jadi kalau memang saya terlibat, ya jelas saya akan menyembunyikan itu. Ngapain saya buka? Bodoh sekali saya, ya kan? Dan kalau saya memang terlibat di situ, saya kepingin duit juga atau apa, ya kan, tuduhannya kan seperti itu tadi, ya kan. Sekarang begini, saya sebagai yang pernah menjadi koordinator manajemen Gibran Endgame bersama brand ambassador Roy Suryo, iya kan, dan di sini banyak nih masih di sebelah saya manajemennya nih, ada bendaharanya di sini, ada investornya di sini. Nah, pertama yang Abang Rasman harus tahu dan rakyat Indonesia harus tahu, buku tersebut tidak akan terbit tanpa dua orang. Satu itu seorang Ibu Lisa namanya, menyumbang 50 juta. Kedua, saya menyumbang 25 juta. Bukan menyumbang ya, dipinjam duit saya untuk mencetak buku itu. Tapi ya kalau nggak ada itu juga nggak bakal bisa.
Nah, yang saya sayangkan di hari-hari pertama untuk mencari investor itu ada 2 orang yang menjanjikan 25 juta seorang juga. Satu namanya Jahmada Girsang, satu namanya Mulyadi. 2 orang itu, nih apa sih? Ajar juga nih lalat satu nih. Nah, jadi awalnya harusnya ada uang 125 juta untuk mencetak buku itu. Tapi yang yang melaksanakan komitmennya hanya yang 50 dan 25 saya. Udah dibalikin sih duitnya. Jadi nggak usah ini, santai aja Bang Rismon. Nggak usah marah-marah dulu. Saya tahu uangnya udah dikembalikan, tapi Anda lupa saya pernah membantu untuk itu. Satu. Nah, lalu manajemen itu ya solid selama 14 hari saja. Cukup 14 hari saja itu solid. Karena di tanggal 14 ada seseorang yang nelpon-nelponin Bang Rismon malam-malam di Bandung. Dia mungkin menelponnya nggak dari Bandung ya. Nah, ada yang mengatakan itu seorang pengacara. Namanya siapa nggak tahu, mungkin namanya sudah saya sebut tadi. Ya, atau mungkin dia yang bersama Bang Rismon datang ke Istana Wapres dan ke rumah Jokowi di Solo. Mungkin itu orangnya. Tapi saya nggak tahu, silakan diklarifikasi aja. Apakah Anda yang nelpon sehingga Bang Rismon bilang, seperti saya bilang di Rakyat Bersuara tadi, kalau besok saya sudah tidak ada, siapa yang mau melanjutkan buku ini? Tanya Rismon kepada kami bersepuluh. Loh, Anda tidak ada. Saya tanya begitu ke Bang Rismon ya. Nih Bang Refli biar tahu juga nih. Saya tanya ke Bang Rismon, emang Anda mau diapain? Abang mau diapain? Ada yang ngancam membunuh kah? Ada yang mengancam apakah? Menangkap, memenjara atau apa? Karena ancaman-ancaman seperti ini ya udah banyak. Entah di medsos, entah di mana, udah banyak sekali ancaman seperti itu. Tapi ya satu, kita kan punya Tuhan ya. Yang kedua, kita juga punya akal sehat. Kenapa sekarang? Gara-gara buku ini dicetak, ya terserah Anda lah. Tapi sejak malam itu memang kelakuannya Rismon sudah berubah. Sejak 14 Januari 2026. Jadi yang dibilang Pak Roy prabayar pasca bayar, sebelum itu lagi ini. Saya katakan ini prakondisi. Prakondisinya sudah terjadi, tinggal prabayarnya yang terjadi. Ya kan, prabayar pasca bayarnya itu menyusul nanti. Nah, gitu. Jadi itulah yang membuat Rismon menyuruh saya untuk membuat surat ke Pak Jokowi. Yang akhirnya saya tidak kirim. Gitu Bang. Ya, jadi tapi gini, kita harus klarifikasi dulu ya, karena ini di channel-channel banyak orang dan kemudian ada RH di sini. Kalau kita bilang prabayar pasca bayar itu istilah saja ya. Oh ya, itu istilah aja. Bukan kita bicara tentang cair-cair tadi, bayar-bayar tadi, karena itu kan sebagai orang hukum kita perlu harus membuktikan ya. Tetapi betul. Itu cuma istilah saja. Nah, pertanyaan kita adalah setelah nanti ini bagian terakhir ya, mungkin dua untuk Pak Ugro sama Mas Roy ya. Dengan adanya Rismon membelot ini dan tanda kutip ya, membelot pun saya pakai tanda kutip. Itu kira-kira bagaimana nasib kasus ini secara umum, dan kemudian juga nasib tentu Troy, Tifa sama Roy. Saya nggak mau bilang roti. Makanya Troy, Tifa dan Roy, karena sebenarnya kan 3 orang inilah yang melakukan penelitian dan membuat buku. Kalau klaster 1 karena mereka membuat statement tapi tidak melakukan penelitian. Nah, tapi klaster 2 mereka membuat penelitian dan membuat statement juga. Silakan Pak Ugro mungkin. Iya. Dalam suatu proses peradilan itu, atau biasa dikenal dengan criminal justice system, kan ada proses mulai dari penyidikan, kemudian penuntutan dan pengadilan. Dan saya yakin penyidik, kemudian penuntut umum itu jaksa atau hakim di pengadilan juga membaca hukum acara pidana yang baru. Ya, berkaitan dengan restoratif justice ya, saya yakin bahwa jaksa pasti akan menanyakan, ini perkara pertama yang dikirim itu pasti tersangkanya 8, kemudian merubah menjadi kemarin
tinggal 6, kemudian tinggal 5 nih bagaimana caranya? Saya tidak pernah menemukan seperti ini. Kalau RJ-nya diterima ya, ini kan belum sampai kita sekarang ini belum ada pemberitaan bahwa RJ-nya diterima. Iya, kan ada Pak Egi sama Pak Dame Hari Lubis kan sudah SP3. Berarti RJ-nya sudah selesai. Berarti jaksa kan pasti menanyakan. Berarti bagaimana dengan yang lain? Ini kan satu berkas perkara ada 8. Kemudian dikurangi dengan cara dikurangi RJ. Aturan di hukum acara pidana tidak ada. Dan pasti akan dikembalikan lagi oleh jaksa. Dan perkara ini tidak akan pernah bisa masuk karena sudah dilaporkan juga dimintakan penetapan pengadilan. Kalau dalam criminal justice system tadi, dalam penegakan hukum pidana ini, ketiga lembaga tadi mulai dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan mempunyai sikap yang sama, ya kita sangat sayangkan bagaimana hukum acara pidana yang baru ini kok bisa diberlakukan dengan cara kompromi. Itu seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu, ya. Saya rasa seperti itu penjelasan saya, Mas. Iya, kita memang bicara mengenai kalau pihak sana kan mengatakan berdasarkan pasal 361 huruf A, maka karena ini sudah dalam masa penyidikan masih menggunakan KUHP yang lama berdasarkan aturan peralihan tersebut. Tetapi yang perlu diketahui KUHP lama tidak ada mekanisme retroaktif justice-nya. Dan untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kemarin menggunakan Perpol, peraturan kepolisian. Tetapi kalau karena saya juga orang hukum mengatakan harusnya tidak bisa, karena kalau mau dihidupkan KUHP yang lama itu kan perintahnya dari KUHP yang baru. Begitu KUHP lama tidak mengatur, ya harus dikembalikan lagi ke KUHP yang baru sebagai bentuk hukum yang sejajar. Karena kalau diturunkan ke bawah itu tidak apple to apple sebenarnya. Jadi tidak bisa menghidupkan sesuatu yang tidak seimbang, tidak sejajar begitu. Jadi penyidikan itu penegakan hukum tidak dikenal dengan istilah hybrid. Ya. Menggunakan KUHP lama dan KUHP baru kan? Ya. Kalau memang menggunakan KUHP lama berarti tidak ada RC. Tidak ada permintaan maaf. Ya. Nah, kemudian kalau menggunakan peraturan Kapolri Perkap nomor 6 2019 tentang penyidikan tidak pidana atau ada peraturan Kapolri tentang RC, ini kan sudah ada hukum acara pidana yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 nih. Iya. Ya berarti otomatis perkap tadi udah tidak berlaku lagi, harus dibikin perkap baru yang sesuai dengan KUHP yang baru seperti itu. Ya, jadi sekali lagi tidak ada penegakan hukum yang hybrid, ya. Bisa menggunakan BBM, bisa menggunakan listrik seperti nggak bisa. Penegakan hukum tetap harus satu. Kalau BBM ya BBM, kalau menggunakan listrik ya listrik seperti itu. Ini ibarat kendaraan loh ya. Iya. Mas Roy ya, kelihatannya orang mengkhawatirkan bahwa Rismon akan menjadi ahli mahkota dan tanda kutip akan membantah apa yang Mas Roy katakan 99,9% palsu. Apa yang Dr. Tifa katakan menurut matematika Bayesian bahwa 92,37% tidak sama antara foto di ijazah dan foto Jokowi sebagai presiden. Dan itu kemudian dibantah dengan seorang Rismon yang barangkali bagi Jokowi lebih valuable ketimbang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang tentu tidak bisa memberikan tandingan apa-apa dari pernyataan Mas Roy. Silakan Mas. Sekali lagi saya senyum saja. Semoga harapan dari masyarakat dan doa dari kita bersama itu bisa kemudian menuntaskan. Kenapa? Ya, tidak semudah itu. Ya, Rismon nanti bisa diangkat menjadi saksi mahkota itu kalau dia statusnya tersangka, atau menjadi ahli kalau dia sudah dibebas sama sekali. Ya, kan sudah di sana kan sudah ada ahli-ahlinya. Dan saya dengar tadi statement dari beberapa orang-orang yang sekarang lagi berada di Yamaguchi yang akan mengatakan mereka menolak keras itu kalau Rismon akan dijadikan ahli. Ya, di samping itu tolakan keras juga pasti akan terjadi di kita, orang yang sudah tidak berintegritas ya. Kemudian ya saya sih terus terang masih berpraduga baik, moga-moga gelarmu itu asli ya, Mon. Tapi kalau itu memang ternyata nanti di selidik panjang perkara itu bisa disidik atau tidak di Indonesia ya, karena kan sebenarnya ada peluang untuk itu tidak diproses, ya tetap masyarakat akan melihat bahwa hal yang sangat-sangat tidak pas lah kalau itu bersaksi.
Tapi nggak apa-apa lah, saya tunggu saja ya gitu. Silahkan kalau mau mendebat, silahkan kalau mereka atau juga yang mau didebatkan ilmunya juga beda ya gitu. Digital forensik itu hanya merupakan bagian kecil dari ilmu telematika, telekomunikasi, media dan informatika. Mau coba-coba bicara soal fotografi saja, bicara soal vokal saja udah salah besar ya, diketawain nanti ya gitu. Forensik aja, dan forensik itu hanya menjadi bagian sangat kecil. Sekali lagi saya senang menggunakan kalimatnya Bung Karno, bagian yang sangat kecil kayak sebutir jirah yang ada dalam revolusi. Jadi nggak apa-apa, kita tunggu aja gitu. Oh iya, tambahin. Jadi begini, berkas perkara itu kan sudah pernah dikirim dari penyidik ke kejaksaan. Iya. Kemudian kalau ada isu yang disampaikan oleh beberapa kawan-kawan yang baru dari Pak Rismon tadi, apakah mungkin berita acara Pak Rismon yang kemarin tersangka dicabut, dirobek, diganti? Manipulasi berkas perkara, kena masalah baru lagi. Ini hal yang sangat sulit ini. Jadi jangan main-main. Apakah mau diterbitkan SPDP baru? Apa sih SPDP? SPDP, surat perintah dimulai penyidikan, itu adalah langkah awal dari adanya laporan polisi. Nah kalau ada SPDP baru, laporan polisi yang baru mana? Kan nggak ada. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai ini ada manipulasi karena sudah RJ dirubah. Berita acara pemeriksaan tersangka dirubah menjadi ahli atau saksi ahli seperti itu. Ya. Menarik begini, tambahan buat Pak ini dulu, Pak Ugro dulu sebentar, itu menarik ya. Pak Ugro, kan tadi kan sudah disampaikan perkaranya sudah dilimpahkan, tapi dianggap tidak lengkap, lalu dikembalikan P19. Nah, sekarang untuk menuju P21, tiba-tiba tidak ada lagi respon di situ sebagai tersangka atau hilang. Kemudian ya pokoknya yang dikembalikan itu berbeda dengan yang pertama yang diteliti. Itu gimana konsekuensinya? Ya seharusnya rekan-rekan penasihat hukum dari Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan 3 yang lain ya, itu segera membuat surat ke Jaksa Agung Muda bidang pengawasan. Perlu dieksaminasi, perlu diawasi tentang berkas perkara yang menyangkut 311 laporan Pak Jokowi. Sehingga ini nanti akan dikawal ketat oleh Kejaksaan Agung nanti. Oke, kita lakukan itu. Silakan Pak Janes. Cuma Pak sedikit Janes aja sih ini, komentar saya, Pak. Sebentar dulu dong. Pak Janes ini siapa dia ya kan? Pak Janes ini rupanya manajemen Gibran Endgame juga atau gimana? Yang paling banyak menjual bukunya. Silakan manajemen Gibran Endgame juga. Silakan Pak Janes. Saya hampir 4.000 buku yang saya jual sendiri. Tapi sampai sekarang itu pun udah jasa saya untuk menjual itu tidak dibayar sama si Rismon, itu dibawa kabur duitnya. Asli itu. Jadi saya juga pengen mengomentari sedikit yang masalah saya harus klarifikasi. Pernyataan Anda itu benar ya? Benar, bahwa Pak. Benar. 4.000 jual buku dan kemudian uangnya komisi Anda tidak dibayarkan ya? Belum dibayar. Belum dibayarkan ya? Belum dibayarkan. Nah, jadi tadi masalah Pak Rismon apa yang tadi di tayangan tadi di TV tadi yang mengatakan Termuli itu Rismon akan menjadi saksi ahli dari kami. Ahli apa? Aksi membuktikan, menganalisa yang palsu, sementara yang ahlinya itu ijazahnya palsu juga. Jadi palsu menganalisa yang palsu. Itulah Termuli yang mau dibuat itu. Sementara ini nggak bakal naik ke sidang, ini nggak bakal ke pengadilan. Udah P19, udah jatuh tempo, udah nggak ada lagi, udah ada luarsa itu. Sebetulnya dipaksakan ini. Pak Jokowi ini semacam kayak mana? Sampai ada beredar bahwa Dr. Tifa katanya udah RJ, banyak yang menyebarkan hoax itu. Tadi Dr. Tifa udah, terima kasih Bu Dr. Tifa sudah membuat statement yang seperti itu. Kita tetap berlabuh, berkapal kita tetap berjalan sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Walaupun si Rismon di tengah laut nyebur ke laut, tidak, nggak apa-apa itu, siap. Itu aja. Dr. Tifa jelas mengatakan bahwa kalau masih ada orang yang standing untuk kebenaran maka masih ada harapan. Dan dia mau standing untuk itu. Jadi dan Mas Roy juga serta kita semua mau standing untuk kebenaran semua. Yang walaupun dalam perspektif sana dia Rismon katanya sudah sadar gitu ya. Tapi bagi kita jelas bahwa Rismon harus dibedakan setelah dan sebelum tanggal 11 Maret 2026.
Rismon sebelum tanggal 2 Maret 11 Maret adalah Rismon yang kita kenal, yang genuine, yang mengungkapkan bahwa 11.000 triliun ijazahnya palsu, dan itu kita yakini merupakan statement dan hasil penelitian tanpa tekanan. Tapi Rismon setelah tanggal 11 Maret itu adalah Rismon yang berbeda, berbalik arah 180 derajat, dan mudah-mudahan bukan Rismon dalam tekanan tapi Rismon dalam kemelut, nggak tahu juga kita ya. Pokoknya intinya adalah dengan Rismon tidak mengkomunikasikan hal seperti ini berarti kan ada sesuatu yang dia ingin sembunyikan, dan ini justru tidak baik dalam hubungan klien lawyer klien, makanya kemudian kita putuskan dan kemudian kita bentuk yang baru, Troya, Tifa Royce Advocate. Begitu sobat era sekalian ya. Pembicaraan tengah malam kita ya, ini malam ke-28. Inna anzalnahu fil lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadar, ya kan, lailatul. Mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar dan kemudian kita bisa berlebaran di kampung halaman. Saya kira besok atau lusa pada mudik lebaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Cadas. Aduh. Ini berkas perkara itu